Siap. Mau jalan sekarang nggak? Administrasi udah gue urus. Thank you, Ren. Gue senang. Arisnya sekarang udah baik-baik aja. Dan keluarganya juga semua sudah sampai sini. Kita balik kantor ya. Gue juga udah ngabarin orang kantor. Kalau kita akan mengecek CCTV. Ada message dari Mas David. Aku mendadak harus keluar negeri urusan bisnis. Aku pulang minggu depan. Mas David tuh memang benar-benar nggak pernah niat memperbaiki hubungan kami, Bi. Ya, mungkin Pak David butuh waktu untuk menenangkan pikirannya, Neng. Enggak, Bi. Dia tuh sengaja ngindarin saya. Makanya dia harus bohong kalau dia ada urusan di luar negeri. Saya yakin ya, Bi, ya. Mas David pasti punya selingkuhan. Dan saya yakin saya akan bisa buktikan. Jangan gegabah, Neng. Jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu yang bikin Pak David makin marah sama Neng. Nanti hubungan Neng sama Pak David akan semakin buruk. Pasya, Bi. Saya angkat dulu ya. Bibi ke belakang dulu ya, Neng. Halo Pasya. Halo, Ma. Kamu di mana sih? Dari tadi Mama coba hubungin kamu tapi nggak diangkat kan teleponnya? Kamu baik-baik aja kan? Iya, Ma. Maaf tadi aku nggak keangkat karena aku habis bantuin karyawan aku yang habis kena musibah. Jadi tadi ada copet, terus aku mau tolongin kan. Tiba-tiba copetnya nolongin pisau ke aku. Dia lagi sama karyawan aku, jadinya dia yang ditusuk deh. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Karyawan kamu gimana? Alhamdulillah aku nggak apa-apa kok, Ma. Yang kasihan malah karyawan aku. Dia kehilangan banyak darah dan lukanya harus dijahit. Ya ampun, kasihan banget karyawan kamu. Kamu sekarang di mana? Mama paling nggak mau datang ke rumah sakit, mau bilang terima kasih sama dia karena dia kan udah nolongin kamu, Pasya. Halo Pasya. Halo, Ma. Kamu di mana sih? Dari tadi Mama coba hubungin kamu tapi nggak diangkat kan teleponnya? Kamu baik-baik aja kan? Iya, Ma. Maaf tadi aku nggak keangkat karena aku habis bantuin karyawan aku yang habis kena musibah. Jadi tadi ada copet, terus aku mau tolongin kan. Tiba-tiba copetnya nolongin pisau ke aku. Dia lagi sama karyawan aku, jadinya dia yang ditusuk deh. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Karyawan kamu gimana? Alhamdulillah aku nggak apa-apa kok, Ma. Yang kasihan malah karyawan aku. Dia kehilangan banyak darah dan lukanya harus dijahit. Ya ampun, kasihan banget karyawan kamu. Kamu sekarang di mana? Mama paling nggak mau datang ke rumah sakit, mau bilang terima kasih sama dia karena dia kan udah nolongin kamu, Pasya. Oh, nggak perlu, Ma. Nggak perlu. Semuanya udah baik-baik aja kok. Polisi juga udah mau usut kasusnya soalnya. Ya udah, kalau kamu ada apa-apa di sana, buru-buru kabarin Mama ya. Terus hati-hati. Ingat ya, hati-hati. Ya, Ma. Bye. Kita harus cepat-cepat cari tahu siapa pelakunya. Lo tenang aja, Syah. Kita pasti temuin orang itu. Ternyata lo udah kenal sama keluarganya Aristi. Iya, kenal. Jadi waktu itu gue pernah sempat ngantar Adisti dan adiknya pulang ke rumah. Karena waktu itu lagi ada masalah. Ya dari situ gue kenal. Oh. Lo sendiri kenal sama keluarga Adisti? Iya, sama. Waktu itu gue lagi bantuin Adisti waktu lagi ada masalah.
Jadi gue bisa kenal sama ibu dan adiknya. Oh. Yuk, kamu kenapa sakit? Nggak apa-apa kok, Bu. Pusing dikit aja. Bener, nggak apa-apa. Tuh kamu pulang aja ke rumah istirahat ya. Nggak, Bu. Ayu mau tunggu kabar dokter soal Kak Disti. Kok Kak Disti belum ada kabar ya sampai sekarang, Bu? Ya kita tunggu aja. Nanti juga pasti ada kabar kok ya. Iya. Yuk. Raka, kok kamu belum pulang? Aku bawain teh hangat buat kamu sama ibu kamu. Tante. Yuk. Makasih, Raka. Makasih ya Raka. Sama-sama, Tante. Kamu ngapain masih di sini? Ya aku nggak mungkin kan Yuk ninggalin kamu dalam keadaan kayak gini. Keluarga pasien Adisti, Iya, saya dong. Iya, Dok. Gimana keadaan kakak saya? pasien baru akan dipindahkan ke ruang rawatnya di kamar 105. Jadi harus menunggu beberapa waktu baru bisa dijenguk. Baik, Dok. Baik, kalau gitu saya permisi. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, Bu. Kak Hadis baik-baik aja. Ayu takut banget Kak Hadis kenapa-napa, Bu. Ternyata memang mereka udah ngikutin Adisti. Mereka semua pakai topeng. Gimana kita nyarinya? Mereka merencanakan ini dengan sangat matang. Sebentar, Pak. Saya akan coba minta bantuan sama teman saya di kepolisian, Pak. Supaya mencari tahu siapa pemilik kendaraan tersebut. Oke. Halo, Arya. Saya butuh bantuan kamu. Ini loh. Lu pakai ini nggak? Gua nggak nyuruh lu untuk nyangkitin Adisti. Terus lu ngapain bawa-bawa pisau segala? Enggak, gini bos. Saya cuman bermaksud untuk nakut-nakutin dia, bos. Tapi tiba-tiba tuh laki-laki yang so jagoan dateng, bos. Ya akhirnya Adisti yang ketusuk, bos. Benar, bos, benar. Saya nggak ada niat untuk nusuk siapapun, bos. Maafin saya, bos. Maaf. Kalau udah begini, gue yang susah. Dan kalau polisi untuk menginvestigasi kita, habis gue. Belum lagi Pak Alex, dia pasti kecewa banget dengan kita. Maaf, bos. Gue kehilangan satu pelanggan lagi gara-gara lu. Tenang, bos, tenang. Ya, polisi nggak akan bisa nemuin saya, bos, karena laki-laki itu dan Adisti nggak ngeliat muka saya, bos. Jadi ya aman, bos, aman. Lu pastiin bahwa itu benar-benar aman. Dan lu pastiin juga bahwa anaknya si Sinta itu masih hidup. Kalau sampai mati dan polisi sampai investigasi kita, apalagi sampai mereka tahu, lu harus tanggung akibatnya.
Iya bos. Iya bos. Iya bos.